Selamat datang kembali para penikmat kisah horor nan romantis. Malam ini kita akan melanjutkan kisah indah Bully, Dendam dan Jeritan Part 2. Mari kita mulai ceritanya. Kemudian dari arah pohon besar, suara tawa lirih terdengar. Itu bukan tawa manusia, lebih seperti bisikan yang berasal dari udara itu sendiri. "Siapa di sana?" Rizka berteriak panik, menyalakan senter ke segala arah. Tidak ada jawaban. Tetapi di antara bayangan pohon, sesosok perempuan muncul. Dia mengenakan seragam sekolah yang robek dan penuh darah. Matanya tergantung dari rongganya, berayun pelan saat dia bergerak. Wajahnya tersenyum lebar, tetapi senyum itu terlalu lebar untuk dianggap normal. Anti menjerit dan tanpa berpikir panjang, dia berlari ke dalam kegelapan. "Anti, jangan pergi sendiri." Rara mencoba mengejarnya, tetapi langkahnya terhenti ketika sosok itu melangkah lebih dekat. Anti berlari tanpa arah, nafasnya tersengal-sengal, dan dia tidak peduli kemana kakinya membawanya. Ketakutan menguasai pikirannya sepenuhnya. Dia melihat sebuah bangunan tua di kejauhan, mungkin gudang. Dengan panik, dia masuk dan menutup pintu dengan keras. Di dalam, dia menemukan sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan. Ketika dia mendekat, bayangannya di cermin berubah. Wajahnya sendiri terlihat hancur, seperti daging yang dicabik-cabik. Lalu bayangan itu berubah menjadi suci, berdiri di belakangnya dengan senyum mengerikan. Anti berbalik dengan cepat, tetapi dia hanya melihat sesosok bayangan hitam dengan wajah seperti gabungan kulit yang dijahit, berdiri dengan pisau besar di tangan. Anti mencoba mundur, tetapi pisaunya dengan cepat terayun. Dalam satu gerakan, pisau itu menebas leher Anti, mengakhiri jeritannya dalam sekejap. Di pos terakhir, ketegangan semakin meningkat. Nurul tidak berhenti gemetar dan Rizka mulai menangis. "Kita harus pergi dari sini. Ini bukan tempat yang aman," katanya dengan suara tersendat-sendat. "Kalau kau takut, diam saja," bentak Rara. Nurul tidak tahan lagi. Dia melangkah mundur, mencoba mencari Anti, tetapi saat dia menyalakan senter, dia melihat sesuatu di tanah, jejak darah. Dia mengikuti jejak itu sampai ke sebuah pohon besar. Ketika dia mendekat, dia melihat tubuh Anti tergantung. Darah mengalir dari lehernya yang hampir putus. Nurul menjerit, tetapi sosok bayangan hitam muncul dari balik pohon. Dia mencoba melarikan diri, tetapi sosok itu mencengkramnya dengan tangan dinginnya. Dengan gerakan brutal, dia mencungkil mata Nurul, mengakhiri nyawanya dengan cara yang mengerikan. Rara dan Rizka berlari ke arah lain, meninggalkan Dewi yang terpaku di tempatnya. Dewi mencoba menyusul, tetapi dia tiba-tiba mendengar suara tawa dari atas. Ketika dia mendongak, Suci melayang di udara. Rambutnya menjuntai, menatapnya dengan tatapan dingin. Dewi melangkah mundur, tetapi kakinya tersandung akar pohon. Tubuhnya jatuh, berguling ke arah tepi jurang kecil. Dia mencoba bangkit, tetapi tanah di bawahnya runtuh dan dia jatuh ke bawah. Tubuhnya menghantam batu dengan suara yang memekakan. Rizka menangis histeris, memeluk tubuhnya di bawah pohon. Ketika dia mendengar suara langkah mendekat, dia berpikir itu Rara. Tetapi yang muncul adalah sosok bayangan hitam yang menyeramkan. Kali ini, dia tidak bisa lari. Sosok itu menarik rahangnya,
dengan kekuatan mengerikan, lalu merobek mulutnya hingga ke telinga. Jeritan Rizka berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang mencekam. Rara berdiri sendirian di tengah hutan. Dia mendengar suara langkah kaki mendekat dari segala arah. Sosok bayangan hitam muncul dari bayangan, berdiri diam, memandangnya tanpa suara. Sementara itu, dari balik pohon, Suci melayang, senyum lebar di wajah rusaknya. "Aku mohon, jangan lakukan ini." Rara berbisik, air matanya membasahi pipi. Namun, tidak ada jawaban. Sosok bayangan hitam mulai mendekat, membawa pisau besar yang berkilat di bawah cahaya bulan. Rara terus berlari, meskipun tubuhnya terasa hampir menyerah. Langkah kakinya terdengar gemuruh di tanah yang lembab, tetapi suara tawa mengerikan dari Suci tidak pernah jauh di belakangnya. Hutan terasa semakin gelap, seakan menutup jalan keluar, membuat dia merasa seperti tikus yang terjebak di dalam labirin tanpa akhir. Sementara itu, bayangan teman-temannya yang telah mati terus membayangi pikirannya. Dia ingat tubuh Anti yang tergantung dengan leher hampir putus. Dia ingat jeritan Nurul yang hilang di kegelapan dan tatapan kosong Dewi di dasar jurang. Tetapi yang paling menghantui adalah suara Rizka yang memohon belas kasihan sebelum mulutnya dirobek oleh sosok bayangan hitam itu. "Kenapa ini terjadi padaku?" gumam Rara. Napasnya tersengal-sengal. "Kenapa mereka tidak membiarkanku pergi?" Dia berhenti di sebuah celah kecil di antara pepohonan. Di tempat itu ada sedikit sinar bulan yang menerobos masuk, memberikan cahaya samar. Dia mencoba menenangkan dirinya, tetapi suara langkah berat di kejauhan membuatnya kembali panik. "Sial, aku tidak bisa tinggal di sini." Dia memaksa tubuhnya bergerak lagi, meskipun kakinya sudah terasa seperti tidak mau bekerja sama. Rara akhirnya tiba di sebuah area terbuka. Di tempat itu, ada lingkaran kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua. Di tengah lingkaran itu, berdiri sebuah batu besar dengan ukiran yang aneh. Tanda-tanda yang sepertinya sudah ada sejak berabad-abad lalu. Dia mendekati batu itu, berharap menemukan sesuatu, apa saja, yang bisa membantunya keluar dari mimpi buruk ini. Tetapi saat dia menyentuh permukaan batu yang dingin, suara dari belakangnya membuat dia melonjak. "Rara!" Dia berbalik dengan cepat, dan di sana berdiri Suci. Hantu itu melayang pelan, rambutnya yang basah menjuntai hingga ke tanah, dan matanya yang tergantung bergerak perlahan, seolah-olah hidup. Senyum lebar di wajahnya penuh dengan kebencian. "Kau tidak akan pergi kemana-mana," kata Suci. Suaranya bergetar seperti ribuan bisikan sekaligus. Rara mundur, mencoba menjauh dari hantu itu. Tetapi langkahnya terhenti ketika dia merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya. Dia menoleh dan melihat sosok bayangan hitam dengan wajah menyeramkan berdiri tepat di belakangnya, membawa pisau besar yang meneteskan darah. "Aku mohon, aku tidak ingin mati." Rara terisak. Air matanya membanjiri wajahnya, tetapi sosok bayangan hitam itu tidak bergeming. Hantu Suci tertawa kecil, melayang lebih dekat ke arah Rara. "Semua yang aku rasakan, semua ketakutanku, sekarang milikmu." Sosok bayangan hitam mengangkat pisaunya perlahan, membuat Rara menjerit ketakutan. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" Rara akhirnya bersuara, air mata mengalir di wajahnya. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Dengan gerakan perlahan, dia mengangkat tangan ke wajahnya,
dan mulai menarik kulit-kulit yang menempel di wajahnya. Ketika kulit itu terlepas semua, wajah Diana terungkap. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyala dengan kebencian yang mendalam. "Diana," bisik Rara, suaranya penuh ketidakpercayaan. "Kau, ini tidak mungkin." Diana tersenyum tipis, tetapi senyuman itu tidak menyiratkan kebaikan. "Apa kau benar-benar lupa, Rara? Atau kau hanya tidak peduli? Aku pernah menjadi seperti Suci, ingat? Korban dari permainan kalian yang kejam." Rara tergagap. Tapi aku tidak ingat." "Tentu saja tidak," potong Diana, suaranya penuh dengan kepahitan. "Karena kalian tidak pernah menganggap kami penting. Kami hanyalah hiburan bagimu. Boneka yang bisa kau hina, sakiti, dan buang begitu saja. Tapi sekarang, aku tidak lagi menjadi boneka. Aku adalah pembalas, Rara. Dan kau tidak akan pernah melupakan ini." Rara menggelengkan kepala dengan cepat. "Tolong, Diana. Aku tidak tahu semua ini akan terjadi. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf." Diana mendekatkan wajahnya ke arah Rara. Matanya yang tajam menatap lurus ke dalam mata Rara. "Maafmu tidak akan mengembalikan apapun. Tidak untukku, tidak untuk Suci." Rara mencoba merangkak menjauh, tetapi Diana mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang luar biasa. "Kau ingin tahu kenapa aku bisa melakukan ini?" Diana berbisik, suaranya seperti racun yang menyusup ke dalam pikiran Rara. "Aku membuat perjanjian, Rara. Aku menjual jiwaku pada kegelapan. Dan sebagai gantinya, Suci kembali bersama denganku." Hantu Suci tertawa kecil, lalu melayang mendekati Diana. Dia menawarkan dirinya untukku. Jiwa dan tubuhnya menjadi perantara, agar aku bisa menyelesaikan apa yang kalian mulai. "Bukankah itu indah, Rara?" Diana memandang Rara dengan dingin. "Kalian semua harus membayar, dan aku memastikan kalian mendapatkan apa yang pantas." Rara tersandar lemas di pohon. Matanya tidak bisa lepas dari Diana dan Suci. "Aku mohon, Diana, kau masih bisa menghentikan ini." "Tidak," jawab Diana singkat. "Kegelapan tidak bisa dihentikan, Rara. Sekali dimulai, ia akan terus berlanjut." Suci melayang ke arah Rara. Rambutnya menjuntai hingga ke tanah, wajahnya lebih dekat dari sebelumnya. "Kau tahu apa yang akan terjadi sekarang, kan?" bisiknya. Rara mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi seolah-olah tanah di bawahnya menahannya. Ketika dia mencoba berteriak, Diana melangkah maju dan menempatkan pisaunya di leher Rara. "Kau membuatku menjadi seperti ini, Rara. Dan sekarang, aku akan memastikan tidak ada lagi orang seperti kalian." Rara yang sedari tadi menangis, tiba-tiba tertawa. Dia tertawa dengan kencang hingga suaranya menggema di pepohonan. "Bully, Suci, bully," kata Rara. Lalu dia menjerit dan menangis kembali. Pikirannya sudah menjadi gila. Dia mencakar kulit sendiri, menjambak rambutnya sendiri di depan Diana dan Suci dengan ekspresi yang tidak menentu. Terkadang dia menangis, tertawa, terdiam, kemudian menjerit kesakitan. Diana yang melihatnya kemudian berkata, "Mengambil nyawamu adalah hukuman yang ringan. Sekarang, kubiarkan kau hidup dengan penderitaanmu yang tiada henti. Suci akan terus hadir di setiap mimpimu dan akan membuatmu tersiksa seumur hidupmu." Rara yang sudah kehilangan akal hanya tertawa dan menangis di depan mereka. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi luka cakaran tangannya sendiri, hingga akhirnya dia terdiam dan jatuh pingsan.
Pagi menjelang dengan lambat, tetapi cahayanya tidak membawa rasa aman. Matahari tampak enggan menembus kabut yang menyelimuti perkemahan. Rara terbaring di tanah di dalam hutan dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat pasi, penuh luka dan tampak mengerikan. Polisi telah menemukan dan membawanya ke tenda utama, tetapi dia tidak merespons. Suaranya serak karena terlalu banyak menjerit, dan matanya terus memandang kosong ke arah hutan sambil tertawa. "Apa yang terjadi di sini?" tanya salah seorang petugas kepada guru pendamping. Guru itu menggeleng, suaranya bergetar. "Saya tidak tahu. Mereka pergi ke pos terakhir, dan kami kehilangan kontak. Ketika kami mencarinya, semuanya seperti hilang." Tim pencarian yang disebar ke berbagai arah mulai menemukan tubuh-tubuh para pembuli yang tersebar jauh dari perkemahan. Dewi ditemukan di dasar jurang. Tubuhnya patah dan tidak lagi dikenali. Nurul ditemukan dengan wajah tanpa mata. Darah membentuk jejak panjang di tanah. Anti tergantung di gudang tua dengan leher hampir putus, dan Rizka dengan mulut sobek lebar, seperti senyuman penuh ejekan yang permanen. Setiap tubuh membawa keheningan ke tim pencari. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang mereka temukan. Hutan itu seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkapkan. Sekolah diliburkan selama 1 bulan penuh. Media melaporkan kejadian itu sebagai tragedi tak terjelaskan. Beberapa teori muncul, mulai dari pembunuh berantai hingga kecelakaan aneh, tetapi tidak ada yang mendekati kebenaran. Rara, satu-satunya yang selamat, dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sana dia terus bergumam pelan, mengulang-ulang satu kata, "Suci, suci." Beberapa malam setelah kejadian itu, Diana berjalan dengan tenang di bawah sinar bulan. Jalannya membawa dia ke sebuah kuburan tua, tempat suci dimakamkan. Nisan itu terlihat sederhana, dengan namanya tertulis dalam huruf yang mulai memudar. Suci Ramadhani. Diana berdiri diam di depan nisan itu, membawa setangkai bunga putih. Dia meletakkannya perlahan di atas tanah yang dingin. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, campuran penyesalan dan kepuasan. "Kita sudah selesai," bisiknya. "Semua sudah dibayar." Namun, suara angin yang lembut berubah menjadi bisikan yang menyeramkan. Diana menoleh, dan di sanalah Suci muncul dari balik pohon. Wajahnya masih rusak, dengan senyum yang terlalu lebar, dan mata yang tergantung seperti lonceng kecil. "Selesai?" Suci bertanya, suaranya bergema di udara. "Kau pikir ini selesai, Diana?" Diana menghela napas panjang, mencoba mempertahankan ketenangannya. "Kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Mereka semua sudah membayar untuk apa yang mereka lakukan padamu." "Tidak, Diana. Ini bukan hanya tentang mereka. Dunia ini penuh dengan mereka. Orang-orang seperti mereka." Suci melayang mendekat, senyumnya semakin mengerikan. "Dan sekarang kita tahu cara menghukum mereka." Diana menatap Suci dengan tajam. Suaranya bergetar sedikit. "Aku tidak akan melakukannya lagi. Kita sudah cukup." Suci tertawa kecil, tawa yang memecahkan keheningan malam. "Cukup. Kau tidak pernah benar-benar mengerti, Diana. Ini bukan soal cukup. Ini soal rasa takut. Mereka harus tahu bagaimana rasanya kehilangan kendali. Mereka harus tahu apa artinya menjadi tidak berdaya." Diana membuang pandangannya, tetapi kata-kata Suci terus menggema di kepalanya. Dia mencoba mengabaikannya,
tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa kata-kata suci mengandung kebenaran yang tidak bisa dia hindari. Ritual ini tidak akan pernah berhenti, lanjut Suci dengan nada dingin. Kau tahu itu, kita sudah memulainya, dan selamanya kita akan menyelesaikannya. Diana menghela napas berat, lalu menatap langsung ke mata Suci yang rusak. Untuk sesaat, dia merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Rasa sakit, dendam, dan kehilangan yang tidak pernah sembuh. Aku tidak akan melupakanmu, Suci, katanya pelan. Tapi aku tidak akan jadi seperti mereka. Suci tersenyum, tetapi kali ini senyumnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kau sudah jadi seperti mereka, Diana. Kau hanya tidak menyadarinya. Diana yang tidak mau menerima perkataan Suci, kemudian bergegas meninggalkan Suci di tempat itu tanpa sepatah kata. Dia berjalan dengan cepat, menutup telinganya sambil meneriakkan kata, "Aku tidak ingin melakukannya lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ini sudah berakhir." 6 bulan setelah kejadian di perkemahan, Diana pindah sekolah. SMA Harapan Jaya, sekolah barunya, jauh dari kemewahan dan elitisme SMA Albis Internasional. Sekolah ini lebih sederhana, dengan bangunan tua yang catnya mulai mengelupas dan taman yang tidak terlalu terawat. Diana merasa lega meninggalkan semua yang mengingatkannya pada masa lalu, Suci, Rara, dan dendam yang mengubah hidupnya. Namun, meskipun lingkungan fisiknya berubah, perasaan gelisah tetap mengikuti. Seperti bayangan yang tak bisa dihapus, Diana sering terbangun di malam hari, mendengar bisikan-bisikan dari kegelapan. Tetapi dia menenangkan dirinya dengan berpikir, ini adalah awal yang baru. Di sekolah barunya, Diana mencoba menjadi tak terlihat. Dia lebih banyak diam, tidak mencari teman, dan selalu duduk di barisan paling belakang kelas. Tetapi keheningannya tidak bertahan lama. Suatu pagi, saat dia berjalan di koridor sekolah dengan buku-buku di tangannya, dia merasa ada yang memperhatikannya. Ketika dia menoleh, dia melihat sekelompok gadis berdiri di ujung koridor, menatapnya dengan pandangan yang terlalu akrab. Kelompok itu terdiri dari 4 gadis. Pemimpin mereka adalah Intan, seorang gadis tinggi dengan rambut hitam panjang dan senyum yang penuh ejekan. Di sampingnya ada 3 anggota gengnya, Mira, Sarah, dan Vivi. Mereka berbicara dengan nada pelan, tetapi Diana tahu mereka sedang membicarakannya. Ketika Diana melewati mereka, Intan menyenggol bahunya keras-keras, membuat buku-bukunya jatuh ke lantai. Diana menunduk untuk mengambil buku-bukunya tanpa berkata apa-apa, tetapi Intan tidak membiarkannya pergi dengan mudah. "Baru pindah ya?" kata Intan dengan nada yang mencemooh. "Kasihan banget penampilannya. Seragam saja lusuh." Mira tertawa kecil. Jangan-jangan dia ini murid miskin yang dapat beasiswa. Diana tidak membalas. Dia hanya berdiri, memungut buku terakhirnya, dan berjalan pergi. Tetapi di dalam hatinya, perasaan lama mulai muncul kembali. Perasaan di mana dia tidak berdaya. Perasaan bahwa dia kembali menjadi sasaran empuk. Hari-hari berlalu, dan geng Intan semakin sering mengganggu Diana. Mereka akan melemparkan komentar sinis setiap kali mereka melihatnya, menyenggolnya di koridor, atau bahkan menyembunyikan tasnya. Diana tidak pernah membalas, hanya menunduk dan melanjutkan harinya. Namun, kejadian puncak terjadi pada suatu siang. Diana sedang berada di kamar mandi sekolah, mencuci wajahnya di wastafel. Dia berpikir bahwa dia sendirian, tetapi suara langkah-langkah mendekat dari belakang membuatnya menoleh.
Intan dan gengnya masuk dengan senyum licik di wajah mereka. "Lihat siapa yang sendirian di sini," kata Intan dengan nada penuh kemenangan. Diana mundur, mencoba menjaga jarak. "Aku tidak ingin masalah," katanya pelan. "Terlambat," jawab Intan. "Kamu pikir dengan wajah memelas seperti itu, kamu bisa lolos dari kami?" Mereka mendorong Diana ke salah satu bilik kamar mandi. Vivi menahan pintunya agar tidak terbuka, sementara Intan dan Mira berdiri di depan Diana. "Kita hanya ingin bermain sedikit," kata Intan sambil mengambil botol air dari tasnya. Dia menuangkan air itu ke atas kepala Diana, membuat rambutnya basah kuyup. Diana menggigit bibirnya, menahan air mata. Dia tahu lebih baik tidak menunjukkan kelemahannya. Tetapi Intan semakin memanas, mendorong Diana ke dinding. "Kamu tahu, kamu terlalu lemah untuk berada di sini," kata Intan, suaranya semakin dingin. "Aku bahkan heran kenapa kamu tidak lari saja." Setelah puas, geng itu akhirnya meninggalkan kamar mandi, meninggalkan Diana yang terduduk di lantai dengan tubuh basah kuyup. Diana tetap duduk di lantai kamar mandi, menatap cermin yang retak di depannya. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya, dan air perlahan menetes ke lantai. Dia tidak menangis, tetapi tangannya mengepal erat. Kukunya menusuk telapak tangannya. Kemudian, keheningan di kamar mandi pecah oleh suara tawa kecil. Tawa itu tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam ruangan. Diana membeku. "Lama tidak bertemu, Diana." Diana menoleh perlahan, dan di sana, di belakangnya berdiri Suci. Wajahnya masih sama seperti sebelumnya, rusak, penuh darah, dengan mata menggantung dan senyum yang tidak manusiawi. Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Diana dengan suara bergetar. Suci melayang mendekat, rambutnya yang basah menjuntai ke lantai. "Aku selalu ada, Diana. Kau tahu itu. Kau memanggilku, meskipun kau tidak mengatakannya dengan kata-kata." "Aku tidak memanggilmu," Diana berbisik, tetapi dia tahu itu tidak benar. Suci tersenyum lebih lebar, lalu membungkuk ke telinga Diana. Suaranya berubah menjadi bisikan yang dingin, tetapi penuh dengan kehangatan yang menyesatkan. "Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dan kau, Diana, kau akan memastikan itu." Diana terdiam, tetapi perlahan senyuman muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak takut. Di cermin yang retak, bayangan Diana terlihat tersenyum bersama Suci. Lalu, suara tawa mereka berdua menggema di seluruh kamar mandi, memecah keheningan menjadi sesuatu yang jauh lebih mencekam. Mereka yang dulu mengolok, menghinakan, dan menghancurkan hidup orang lain, kini tak bisa lari dari bayang-bayang kesalahan mereka. Setiap kata yang melukai, setiap tawa yang merendahkan, telah meninggalkan bekas yang tak bisa terhapus. Apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan, kini menjadi belenggu yang mengikat, dan tak ada tempat di dunia ini yang cukup jauh untuk menghindari akibat dari perbuatan mereka. Ingatlah, di balik heningnya kegelapan, selalu ada sosok yang menunggu waktu yang tepat untuk menarikmu ke dunia mereka. Sampai jumpa di kisah romantis berikutnya, hanya di Lamburaseh.